Jurnalisme dan media baru. Dari buku ini menjelaskan mengenai mengubah konten berita. Perkembangan di media baru yang mengarah ke pengembangan teknik bercerita baru yang melibatkan penonton dalam berita yang lebih kontekstual dan dapat dinavigasi berbagai modalitas komunikasi, misalnya teks, gambar, video, grafik, termasuk tulisan non-linear atau permedia yaitu link. Jurnalisme kontekstual memiliki 5 dimensi dasar atau aspek. Yang pertama yaitu luasnya modalitas komunikasi, yang kedua hipermedia, yang ketiga keterlibatan audiens yang meningkat, yang keempat konten dinamis, dan yang kelima kustomisasi. Selanjutnya yaitu menilai keadaan jurnalisme online. Berita online sebagai surat kabar virtual besar yang dibagi menjadi bagian berita internasional, berita nasional, berita regional, berita bisnis dan keuangan, berita teknologi, berita politik, budaya atau pendapat, dan berita kesehatan dan olahraga. Selanjutnya yaitu alat baru untuk pengumpulan berita. Cara baru untuk memproses data berita mentah dalam segala bentuknya, baik catatan, tulisan tangan, wawancara audio, atau konten video. 3 area luas alat media baru untuk pengumpulan berita digital memproduksi. Pertama yaitu memeriksa alat untuk akuisisi dan pemrosesan gambar, di mana wartawan berinteraksi langsung dengan isi gambar tersebut. Yang kedua yaitu meninjau alat untuk memproses catatan tulisan tangan dan konten audio. Dan ketiga, menganggap workstation jurnalis bergerak sebagai sistem terintegrasi pengumpulan berita dan produksi untuk reporter di lapangan. Selanjutnya yaitu panduan lapangan wartawan untuk internet. Tentang internet, internet adalah jaringan global, jaringan komputer yang menggunakan seperangkat protokol teknis umum yang dikenal sebagai kontrol transmisi protokol atau protokol internet. Selanjutnya yaitu etika jurnalistik dan media baru. Etika jurnalistik dan media baru yaitu etika pengumpulan berita digital, produksi berita digital, kekhawatiran konten online, penonton dan masyarakat, objektivitas, kewajaran dan akurasi, konflik kepentingan. Selanjutnya yaitu mengelola ruang berita virtual. Kolaborasi terlepas dari bagaimana operasi online terstruktur, media baru hadir kesempatan yang belum pernah menjadi sebelumnya untuk menciptakan pendekatan kolaboratif untuk reporting. Selanjutnya yaitu televisi digital dan berita video krisis kesempatan. Ruang berita digital adalah ruang di mana setiap komponen memproses informasi dalam bentuk digital dan terkomputerisasi. Semua teks, data, grafik, audio, dan video bersifat digital. Selanjutnya yaitu audien didefinisikan ulang, batas dihapus, hubungan diciptakan kembali. Hubungan terpenting yang dimiliki setiap organisasi berita adalah dengan audiensnya. Ini adalah fondasi ekonomi dari pers komersial karena sebagai besar model bisnis berbasis iklan dan langganan media komersial, ukuran audien menentukan portabilitas media. Selanjutnya yaitu model bisnis untuk jurnalistik online. Bisnis berita secara tradisional menjadi salah satu bisnis yang paling menguntungkan Amerika Serikat. Ini adalah salah satu alasan begitu banyak organisasi berita terkemuka dan jurnalis telah mampu berdiri teguh di belakang prinsip kebebasan mereka pidato. Garis bawah yang sehat sejauh lebih sulit melakukan ekstensi sumber daya yang besar untuk melaporkan investigasi yang serius dari konten berkualitas baik online atau non aktif. Selanjutnya yaitu konsekuensi jangka panjang dari Undang-Undang Telekomunikasi tahun 1996, yaitu layanan berkualitas, akses ke layanan telekomunikasi dan informasi tingkat lanjut di seluruh Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu akses di pedesaan dan daerah
berbiaya tinggi, yaitu selanjutnya kontribusi yang adil dan tidak diskriminatif untuk pelestarian dan kemajuan pelayanan yang universal. Selanjutnya yaitu mekanisme federal dan negara bagian yang spesifik. Dan yang terakhir yaitu akses ke layanan telekomunikasi tingkat lanjut di SD dan sekolah menengah dan ruang kelas. Selanjutnya yaitu untuk agen cerdas, jurnalis untuk jurnalisme. Meskipun agen cerdas memiliki potensi berfungsi sebagai alat yang berharga dalam mengurangkan informasi yang berlebihan, mereka mengangkat berbagai masalah etika juga yang terpenting diantaranya kekhawatiran ini adalah implikasi untuk privasi. Selanjutnya yaitu media baru dan pendidikan jurnalisme, yaitu pengumpulan dan pelaporan berita, penyimpanan, pengindeksan dan pengambilan, produksi pengeditan, dan desain, distribusi, akses, dan tampilan. Yang terakhir yaitu prospek kerja di jurnalisme online. Meskipun lulusan program jurnalisme tradisional masuk pasar kerja yang semakin berkurang, mereka nyaman dengan teknologi yang memiliki pengalaman memproduksi konten media baru, memiliki masa depan yang lebih cerah. Terlepas dari pengurangan beberapa organisasi berita besar di usaha media, misalnya usaha online, pasar media baru masih mewakili yang terbaik kesempatan untuk tumbuh.